Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Pratiwi dengan NIM 555218823 akan membuat tugas praktikum melanjutkan dari tugas kemarin. Yang pertama membuat data awal perusahaan dan yang kedua input transaksi. Nah, teman-teman bisa melihat video tutorial sebelumnya di channel YouTube yang sama atas nama Ainun Pratiwi. Nah, sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasukkan transaksi penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian dalam data perusahaan di aplikasi Mayo. Nah, pertama ialah kita harus membuka aplikasi Mayo seperti biasa dengan mengklik 2 kali pada icon, lalu kita buka file yang telah sebelumnya kita buat, jadi kita melanjutkan file tersebut, kita klik open. Nah, lalu pilih file mana yang akan kita buat. Oke. Continue. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini berfungsi untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang mungkin sebelumnya belum sesuai atau butuh sinkronisasi, seperti transaksi yang menyusul dan sebagainya. Nah, di dalam soal terdapat 2 penyesuaian. Yang pertama itu langsung saja kita record. Caranya klik account lalu ke record journal entry. Nah, lalu kita langsung masukkan saja di general journal ini adalah nomor transaksinya. Lalu jangan lupa untuk mengisi tanggal transaksi penyesuaian. Biasanya ada di akhir tahun, akhir periode 31 Desember 2020, dan masukkan memo dengan ayat jurnal penyesuaian dalam kurung AJP 1. Nah, berikutnya adalah menganalisis transaksi. Di dalam dokumen terdapat keterangan bahwa perusahaan menerima pendapatan dari bunga sebesar 5.320.000. Namun dikenakan biaya servis bank atau bank service charge sebesar 250.000. Nah, jadi caranya adalah untuk mengetahui jumlah uang yang kita terima atau bunga yang kita terima itu dengan cara mengurangkan interest revenue dengan bank service charge atau jasa dari bank tersebut. Nah, maka tinggal 5.320.000 dikurangi dengan 250.000, maka ada nominal 5.070.000. Lalu setelah kita hitung, kita tinggal masukkan saja ke dalam akun-akun yang telah sebelumnya kita buat, yaitu cash in bank yang tadi saya sebutkan sebesar 5.070.000. Itu ada di debit karena kita menerima, lalu di kreditnya kita masih di debit, teman-teman, sorry. Kita masukkan bank service charge atau beban dari bunga pendapatan bunga sebesar 250.000. Nah, dan yang terakhir kita masukkan interest revenue. Interest revenue sebesar, nggak usah dimasukin lagi, teman-teman, tinggal klik tab. Untuk ke kolom kredit, nanti dia akan otomatis mengisi 5.320.000. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tap-tap dan pastikan out of balance di sini 0. Ini artinya teman-teman sudah balance antara debit dan kredit. Lalu teman-teman tinggal klik record. Nah, berikutnya teman-teman langsung masukin lagi nomor dari bukti transaksi penyesuaiannya, DM 12-2, tanggal yang masih sama 31 Desember, dan memonya dilengkapi diganti dengan ayat jurnal penyesuaian dalam kurung AJP 2. Nah, di sini ada lumayan banyak transaksi, ada 4 transaksi. Kita masukkan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada transaksi tentang persediaan akhir. Di dalam dokumen terdapat nominal 4.850.000. Itu sisanya. Sedangkan ketika kita lihat di saldo awal, di trial balance, itu ada 9.800.000. Nah, untuk mengetahui berapa yang sudah kita pakai, tinggal mengurangi saja dari 9.800.000 saldo awal, dikurangi dengan akhir yang tadi tertera di dokumen 4.850, sehingga
muncullah angka 4.950.000. Nah, jika sudah diketahui berapa besarnya, kita tinggal masukkan ke dalam akun-akun. Yang pertama itu ada store supplies expense untuk beban peralatan. Masukkan di debit sebesar 4.950.000. Dan di kredit kita masukkan store supplies. Tinggal di tab di kredit. Nah, berikutnya transaksi kedua ada tentang beban sewa toko sebesar 2.500.000. Nah, kalau untuk transaksi 2 dan 3 ini tinggal masukkan saja nominalnya ke dalam akun yang sudah tersedia. Yang kedua itu ada rent expense dan prepaid rent atau beban sewa sebesar 2.500.000. Expense, prepaid rent. Begitu juga dengan insurance expense di debit sebesar 1.250.000 dan di kredit itu ada prepaid insurance 1.250.000. Tab di kredit nominal sama, dan yang terakhir adalah transaksi tentang taksiran kerugian piutang sebesar 5% dari saldo. Nah, pertama kita harus mengalihkan 5% dengan saldo piutang yang ada di trial balance, yaitu 239.800.000 dikali dengan 5%. Setelah itu dikurangi dengan cadangan kerugian piutang, saldonya juga di trial balance sebesar 11.800.000, sehingga menghasilkan angka 190.000. Nah, angka 190.000 inilah yang teman-teman harus input dan masukkan di jurnal penyesuaian. Dengan akun BDEP expense di debit, punya semua beban kita taruh debit, dan di kredit allowance for doubtful debt. Di kredit. Nah, pastikan out of balance di bawah ini 0 ya. Ini berarti sudah sinkron antara debit dan kredit. Jika sudah, kita record. Nah, proses pemasukan atau entry transaksi dari jurnal penyesuaian sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengecek laporan keuangan kita di akhir periode. Caranya ketik report. Nah, di report ini teman-teman bisa banyak banget lihat hasil atau laporan keuangan dari inputan-inputan transaksi yang teman-teman dari kemarin sudah lakukan. Nah, di accounts ini ada banyak, ada trial balance, balance sheet, lalu ada profit and loss, dan di banking ada cash flow statement. Pertama, kita buka dulu trial balance, kita display. Nah, di trial balance ini terlihat angka yang balance antara debit dan kredit sebesar di awal periode ada 1 miliar sekian, jumlah debit dan kredit sama, dan di akhir periode juga sama, 2 miliar sekian dan 2 miliar sekian. 2.338.505.000 rupiah. Itu trial balance. Sudah balance. Berikutnya kita ke standar balance sheet. Kita display. Nah, di sini total dari aset dan total dari dari aset sebesar 1.191.191.150.000 itu sudah balance dengan total dari liabilities ditambah dengan total dari equities. Nah, di sini ada yang sama 447.525.000 rupiah. Berikutnya ada profit and loss atau laporan laba rugi aktual. Kita display. Dan menghasilkan laba bersih sebesar 70.505.000 rupiah. Dan yang terakhir, di banking kita lihat statement of cash flow. Di sini ada cash at the end of the period. Jadi cash atau jumlah uang cash yang ada pada akhir periode sebesar 254.640.000 rupiah.
Nah, jika sudah, file exit, quit no report. Nah, itu saja yang dapat saya tampilkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa teman-teman praktikan dalam mengaplikasikan Mayob. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.